Tahukah Anda, jalan untuk mencapai maqam mahmudah itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maqam mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Itu poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda nggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang nggak bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah. Ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Kita mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini nggak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah, besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah, itu nggak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih, tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud, tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ada tahajjada, ya tahajat, tahajud, beda. Tahajud di situ aja. Ini sengaja nggak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya.
berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini nggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3, tapi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu, ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun. Saat bangun tuh siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh nggak satu, yakin? Bangun, ceklek. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Mata. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Bapak Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ, di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Nggak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma 2 babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man tuh, setiap personnya, suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Nggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah umum yang semua orang mengalami itu, tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya, Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang nggak diduga. Gak nyangka ya, emang nggak sangka datangnya. Ya, habis sholat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu.
Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj.